Lah, kita melakukan penelitian di 3 pesantren Al-Quran. Ya, 3 pesantren Al-Quran pada 3 pesantren Al-Quran dengan jumlah santri di atas 1.000 orang. Ini tidak main-main gitu kan. Ini jumlah santri yang memang 1.000 orang. Kenapa? Terus kemudian ada di Yogyakarta, ya, di Yogyakarta ada di Gunung Kidul gitu. Ada 3 itu. Dan ketiganya sudah meminta sebagian santrinya untuk kembali ke pesantren. Jadi memang belum semua ya, tapi sudah kembali ya, sudah kembali ke pesantren. Secara umum itu pada bulan Juni, tetapi sebagaimana sampaikan tadi itu bulan Mei, 17 Mei itu juga sudah ada yang meminta santrinya untuk kembali ke pesantren. Pendekatan yang kita gunakan itu kita menggunakan fenomenologi agama yang ditawarkan oleh Ninian Smart, dengan mencoba untuk empati. Jadi kita menghindari justifikasi, menjudge mereka salah gitu. Kita coba mendekati mereka. Wah, ini memang berat ya, apalagi di awal-awal nih. Sudah mulai penelitian ini itu di bulan Agustus September itu sudah kita mulai. Mereka pesantren sudah mulai dan kita mulai datang hati-hati, dan sebenarnya kalau saya lihat mereka agak keberatan kita kunjungi gitu. Ya. Tetapi kita ya karena misalnya Prof Mustaqim ya kenal dengan pesantren-pesantren Al-Quran itu, ada jalan khusus gitu ya, ada jalan khusus kita sehingga kita kemudian bisa melakukan itu. Nah kemudian ya tentu karena 3 kita sistemnya komparasi, kata Ninian Smart juga begitu, komparasi, dan kemudian kita masuk kepada worldview-nya pesantren. Pesantren itu seperti apa? Kita masuk ke situ. Itu kita juga polimetodik ya, metode yang banyak ya, poli. Pengumpulan datanya kita lakukan dengan observasi. Observasi memang banyak kesulitan yang kita hadapi. Oleh karena itu kita tanam orang di dalam ya, mahasiswa-mahasiswa kami itu kita jadikan informan untuk mengetahui lebih luas. Walaupun kemudian kita juga mengamati, tetapi kita tidak bisa mendalam pengamatannya gitu ya. Tetap sekedar mengamati dan kemudian kita konfirmasi ke dalam. Misalnya kondisi santri seperti apa. Proses pembelajaran seperti apa. Hasil observasi ini kita perdalam dengan interview. Yang kita interview itu ya pengasuh, kemudian satgas COVID-nya, santrinya. Kita juga menggunakan dokumentasi, himbauan-himbauan dan segala macamnya, dan FGD. Alhamdulillah FGD-nya udah selesai ya di 3 lokasi itu. Ya memang agak berat FGD itu. Gitu ya, karena harus mengumpulkan banyak orang. Tapi di sini kemudian kita malah mendapatkan informasi sebagai klarifikasi atas hasil observasi, interview dan dokumentasi, gitu kan. Jadi FGD ini penting sekali menurut kita. Analisis data komparatif gitu. Tentu Bapak Ibu sudah oke dengan di situ. Hasilnya kita lihat, kita bagi menjadi 3 ya. Ketika kita berbicara tentang COVID di pesantren, kita lihat pada 3 klaster ini, yaitu pandangan terhadap COVID. Pandangan pesantren terhadap COVID itu seperti apa. Terus kemudian prokes yang dilakukan secara adaptif kontekstual, adaptif dimodifikasi dan kontekstual, dan kita juga melihat perlindungan secara spiritual. Ini menarik gitu. Ini menarik karena pesantren itu ternyata memiliki yang juga, tetapi ini suara yang tidak terlalu banyak gitu. Terutama di kalangan pesantren gitu ya, santri-santri masih ada yang menganggap bahwa ini sebenarnya konspirasi gitu ya. Ada juga yang melihat ini, santri ya, ada yang melihat bagian ini sebagai konspirasi. Tapi ini tidak terlalu mengemuka, ya, tidak terlalu mengemuka, mungkin karena sudah ada informasi tambahan. Gitu.
lebih awal kami melakukan penelitian akan banyak informasi tentang konspirasi ini. Pandangan terhadap COVID itu bagi kalangan pesantren, COVID sendiri itu ya, baik Islam ataupun non Islam sudah ada mungkin ini masih mungkin. Ini setelah mendapatkan informasi tambahan kenapa bisa terjadi demikian itu. Atau ketika asumsi bahwa COVID itu hanya untuk orang-orang non-Islam atau azab itu ternyata salah gitu ya, dalam tanda kutip salah. Akhirnya mereka mengatakan oh ini musibah. Ya sebagai maka yang harus dilakukan adalah sabar sambil mencari solusinya. Karena musibah ini sabar dengan mencari solusinya. Ya tentu dengan cara-cara kesehatan itu gitu ya. Jadi karena ini musibah maka tentu harus diselesaikan. Ya. Yang kedua, COVID itu sebagai bala atau ujian bagi umat manusia. Apa yang diuji? Keimanan dan kesabaran. Itu bala, maka bagi masyarakat pesantren itu ada yang mengatakan begini ya, ini akan hilang dengan sendirinya. Ada atau tidak ada vaksin. Jadi mereka meyakini betul itu akan hilang dengan sendirinya. Oke ya, jadi yang pertama disebut musibah karena yang bisa menimpa siapa saja, yang bisa dilakukan hanya sabar untuk sambil mencari vaksin dan segala macamnya itu. Bahkan di tempat-tempat tertentu ya kita menemukan begini, misalnya ada satu kiai yang mengatakan begini, bahwa sebagai sebuah bala gitu, yang ketiga sintesis musibah sekaligus bala. Ini yang akhir-akhir ini kemudian diterima ya oleh sebagian pesantren. Mereka mengatakan begini, ini musibah sekaligus bala. Yang harus dilakukan adalah menguatkan keimanan dan mempertebal kesabaran. Ya. Ikhtiar dan tawakal. Ikhtiarnya itu protokol kesehatan, tawakalnya itu ya berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Jadi pandangan ini kemudian kita bisa lihat di dalam dua hal yang lain. Apa itu? Adaptif kontekstual. Jadi di pesantren itu kemudian begini, ketika ini awal-awal ketika pesantren masih panik itu, santri-santri dipulangkan. Ada pesantren yang misalnya karena sebagian besar mahasiswa itu di klaster, dikelompok-kelompokkan. Ada yang misalnya rumahnya Kebumen, nanti kendaraan diberangkatkan ke Kebumen gitu. Sedangkan pesantren ada pesantren lain itu harus dengan walinya. Walinya harus datang. Kalau nggak datang nggak boleh pulang gitu. Tetapi karena walinya itu sudah khawatir juga, wah begitu ada pemberitahuan dari pesantren untuk dijemput, langsung aja dijemput. Dan kemudian misalnya ketika saya tanya kenapa dipulangkan gitu, rata-rata mereka bilang begini, ya gimana nggak dipulangkan, suasana sudah nggak kondusif untuk belajar. Gitu. Wali santri itu sudah telepon terus kan, telepon pengurus, telepon pengasuh. Gimana Pak Kiai, ini anak-anak saya aman nggak di pesantren? Katanya nggak boleh berkerumun gitu kan dan segala macamnya. Judek juga kiainya, akhirnya ya udah pulang. Tapi ya pulangnya itu juga di RMNU gitu kan, himbauan juga dari pemerintah dan atas keputusan pengasuh.
atas keputusan. Mereka kemudian pulang. Lah, cuman begini, di bulan Maret 20, 21, 22 Maret pulang gitu, ternyata mereka di santri berada di rumah itu kebingungan juga, orang tuanya bingung juga gitu. Orang tuanya bingung. Ya, santri-santri yang pada awalnya misalnya ya, pada awalnya dilarang untuk pegang HP, tiba-tiba harus pegang HP. Santri-santri yang pada awalnya tinggal rumah tapi mungkin sudah bosan, itu sudah kelayakan juga sama teman-temannya. Gitu.